لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun Imam Sholat Nur Hidayah ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh sadayana mawon ingkang kula hormati bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan selamanya Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat puji dan syukur marilah kita sama-sama pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih nikmat iman. Mudah-mudahan iman kita selalu istiqomah berada di dalam hati kita terus sampaikan kita nanti meninggal di akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sholawat salam mudah-mudahan selamanya melimpahkan kepada panutan kita yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Shall
yaumul qiyamah kita bisa bersama beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah tarawih yang saya hormati, semoga selalu senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam ini termasuk malam yang ke-17 ya Pak? Ya Bu? Malam ke-17 ke-18 Alhamdulillah. Tidak kerasa orang hitung sih, orang hitung puasa. Ternyata Alhamdulillah wis dino ke malaman ke-18 ya. Benar 18? Oke. Jadi di tanggal 17 Ramadan ini ada sejarah, yaitu diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke alam dunia. Proses penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke alam dunia ini tidak sekaligus, melainkan setahap demi setahap sesuai dengan kebutuhannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Al-Quran dibukukan yaitu di masa Utsman, sehingga dikatakan Mushaf Utsmani. Jadi pada waktu dulu di saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, diturunkannya sudah sekaligus 6.666 ayat, tetapi satu demi satu, satu surat demi satu surat, satu ayat demi satu ayat, sesuai dengan kebutuhan pada masa itu. Rasulullah SAW mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah wa munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi mushafin. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bertahap-tahap, yang mana Al-Quran itu adalah merupakan suatu ibadah apabila kita membacanya. Jadi Bu, ibadah itu bukan sholat saja. Kita membaca Al-Quran itu adalah merupakan suatu ibadah. Maka hendaklah kita lebih banyak lagi untuk membaca Al-Quran. Lebih banyak mana kita membaca Al-Quran dan kita daripada membaca Al-Quran. Lebih banyak mana kita membaca Al-Quran ataukah kita membaca buku-buku yang lainnya. Maka oleh karena itu yang jelas bentuk ibadahnya, maka yang harus kita perbanyak adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu yang bertujuan yaitu untuk menjadikan petunjuk, hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua. Kita kalau tidak ada menunjukkan di dalam kehidupan ini, maka hidup kita tidak akan terarah. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan suatu pemisah antara yang hak dan antara yang batil, yang benar dan yang salah, yaitu diatur di dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup umat Islam. Al-Quran ini adalah sumber ilmu bagi kita semua. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan, as-samsu wal qamaru bihusbanin wan najmu was-sajaru yasjudan wal a'la wal anam
Allah itu maha mempunyai sifat Rahman, sifat Rahman kepada seluruh manusia, yang mana manusia itu diajarkan yaitu melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Jadi baik kita jadi orang pintar atau jadi enggak pintarnya, tergantung kita menggalinya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Ilahana wa ilahana yasir lana umurana. Ilahana wa ilahana yasir lana Ilahana, wahai Tuhan kami, yasir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Fattahu, wahai Allah yang membukakan pintu. Ya Fattahu ya Alimu, wahai Engkau Allah yang membukakan pintu ilmu. Iftah qulubana, bukakanlah hatiku. Buat apa kita memohon kepada Allah membukakan pintu hati kita? Ala tilawatil Quran, yaitu biar kita menjadi orang yang cinta, yang gemar untuk membaca Al-Quran. Waftah qulubana, ya Allah bukakanlah hati kita. Ala ta'azzumil ulum, untuk senantiasa kita selalu menjadi orang yang cinta ilmu dan orang yang cinta mengamalkan ilmu. Itu harus selalu kita bacakan. Ilahana ya ilahana yasir lana umurona. Dengan wasilah-wasilah kita membaca Al-Quran, dengan wasilah-wasilah kita mencari ilmu, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Allah mudahkan kehidupannya, Allah mudahkan urusan duniawinya, Allah mudahkan urusan akhirawinya apabila kita menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu yaitu surah Al-Qalaq, atau gemar dibaca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di saat Nabi Muhammad SAW diturunkan di Gua Hira, ayat yang pertama yaitu surah Al-Alaq. 5 ayat diturunkan sekaligus pada masa itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan namamu, dengan nama Allah yang Maha Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari alaq. Alaq itu adalah gumpalan-gumpalan darah dari alaq, dari sari-pati tanah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari bedak yang hidup.
Tidak. Manusia akan menjadikan tinggi derajatnya, manusia akan menjadikan rendah derajatnya, tergantung proses kita di dalam mencari ilmunya. Contohkan, kita ini kalau lemah kakak beradik, entah kita menjadi kakaknya apa ibu menjadi adine. Genteng bisa derajatnya tinggi di atas, tanah bisa prosesnya karena diproses menjadi genteng, maka tanah itu akan menjadi di atas derajatnya. Tetapi tanah kalau diproses dijadikan batu merah, maka akan dijadikan suatu dinding. Dan tanah apabila tidak diproses apa-apa, mereka berhampar di dataran, maka kita diijak-ijak, sama kita dipijak. Anak orang gila yang memijaknya, ada orang pintar memijaknya, anak dia memijaknya, karena tanah itu tidak ada prosesnya. Nah, jadi kita juga begitu. Maka derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat manusia. Yang pertama, derajat orang yang berilmu. Yang pasti orang yang beriman. Orang yang beriman. Yang kedua, orang yang berilmu. Iman dan ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Iman sebagai ibaratkan celana, ilmu diibaratkan baju. Jadi kalau kita cuma iman aja, kalau diibaratkan kita baru pakai celana, belum pakai baju. Kita hanya banyak ilmu aja, tidak disadari dengan iman, maka kita diibaratkan seperti kita memakai baju, tidak pakai celana, kan udah bagus. Tetapi celananya dipakai, bajunya dipakai, imannya kuat, ilmunya hebat, maka akan terciptalah kita sebagai manusia yang dikatakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan menjadikan orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan itu ya tanggal 17 turun Al-Quran. Ada lagi yang Allah turunkan lagi di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masalah Lailatul Qadar ini bukan rahasia Allah. Ada yang berpendapat tanggal ganjil, ada yang berpendapat tanggal sekian, itu adalah baru para ulama zaman dahulu. Mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar tanggal 21, mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar turun tanggal 21, karena pada masa itu, pada ulama itu, mereka mendapatkan malam Lailatul Qadarnya di tanggal 21. Jadi yang jelas malaman Lailatul Qadar ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana upaya kita untuk mendapatkan malaman Lailatul Qadar? Kalau kita melihat daripada
Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan dengan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa di malaman pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan beribu-ribu malaikat ke muka bumi ini dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu berada di dalam mana? Di mana? Di bulan puasa dan dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Maka kita akan tahu apabila kita gemar membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang cinta kepada Al-Qur'an. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah ada beberapa kali pertemuan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita semua, memanjangkan umur dalam keadaan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa wirlana Allah ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil dengan melalui istighfar, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui istighfar, mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui istighfar, mudah-mudahan kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui istighfar, mudah-mudahan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan melalui istighfar, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat kita hidup di dunia, selamat kita hidup di akhirat, dijauhkan kita daripada api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim bi barakati dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wanahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum